Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya mau sharing cerita tentang pengalaman saya mengikuti pengajian di satu masjid di kota Edinburgh, kota tempat saya tinggal sekarang. Sebagai informasi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Edinburgh itu adalah ibu kota dari negara Skotlandia. Saya sudah berada di sini sejak akhir dari 2023 dan sekarang saya masuk di bulan ke-6 untuk satu program di Edinburgh University. Nah, saya tertarik setelah membaca satu pengumuman di media sosial. Jadi ada satu masjid namanya Masjid Darul Arqam yang akan mengadakan pengajian tentang tema hisab dan ru'yat. Saya tertarik karena saya sedikit punya background dengan dan punya familiaritas tentang topik ini. Saya mau tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka diskusikan gitu. Terutama memang ada satu ungkapan yang menunjukkan bahwa masjid ini tampaknya menganut satu paham yaitu astronomical calculation atau hisab gitu. Saya mau cerita dulu pertama-tama tentang teknis acaranya, teknis pengajian tadi, kemudian garis besar presentasi dari yang mengisi pengajian, dan kemudian bagaimana pikiran yang mengisi mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi, dan mungkin nanti eh, refleksi saya dari apa yang saya dapatkan tadi. Jadi acara tadi itu baru aja benar-benar kira-kira setengah jam yang lalu saya sampai rumah. Acara diadakan setelah asar di kota Edinburgh di musim sekarang di bulan Mei 2024 itu masih musim spring ya, musim semi. Jadi maghrib itu baru masuk pukul kira-kira 8.40. Saya berangkat dari rumah tadi jelang sholat asar pukul setengah 5. Nah, nyampe sana setengah 6, jadi hampir 1 jam perjalanan dan nyampe sana pas waktu sholat asar. Nah, eh, lokasi acara ini di Masjid Al-Arqam sekali lagi terletak dekat sekali dengan city center. Jadi kira-kira 10 menit lah kalau jalan kaki dari em, Princess Street. Princess Street itu kawasan utama di Edinburgh. Kemudian masjidnya juga lokasinya eh, di tempat yang strategis dan masjidnya cukup besar. Masjidnya itu seperti yang teman-teman bisa lihat di background yang saya gunakan sebagai background untuk video video ini. Itu foto yang saya ambil sendiri tadi di depan masjid itu. Nah, ya alhamdulillah sebenarnya saya juga bersyukur karena Muslim di Edinburgh sudah sangat kuat secara institusional, komunitasnya banyak, sehingga di Edinburgh sendiri ada 17 masjid, ini salah satunya masjid yang cukup besar, megah dengan bangunan yang kelihatan antik, unik, bisa menampung banyak jamaah. Tampaknya juga masjid ini dulu tadinya adalah bekas gereja yang dibeli, kemudian dialihfungsikan. Walaupun tadi ketika saya sholat di dalam ada catatan bahwa masjid menanggung banyak beban finansial, jadi membutuhkan banyak donasi. Tadi tercatat hutang masjid sejauh ini untuk membayar tagihan listrik, karyawan dan lain-lain itu sampai 7.000 pound. Sebenarnya sama sih, bukan hanya di UK, bukan hanya di Edinburgh. Ketika saya di Amerika juga saya sering lihat pengumuman masjid itu membutuhkan banyak donasi, eh, butuh banyak infak dari jamaah untuk membayar tagihan-tagihan, termasuk soal kebersihan dan teknis-teknis masjid. Nah, jadi acara tadi itu memang ada beberapa hal yang cukup jadi pertanyaan saya. Pertama, di pamflet yang diumumkan di Facebook itu juga tidak disebut siapa pembicaranya. Tadi ketika diperkenalkan oleh moderator, em, cuman disebut namanya Ustadz Zaid atau Ziyad tadi itu. Background asalnya kayaknya dari Asia Selatan, walaupun tampaknya lahir dari Afrika Selatan, kemudian
Artinya dia keluarga dari Asia Selatan, India atau Pakistan, kemudian berhijrah ke Afrika Selatan dan ketika masih kecil kemudian berhijrah bermigrasi ke Edinburgh, ke Scotland. Jadi sudah lama. Ngomong pun sudah membawa aksen Scotland gitu. Tapi uniknya dan menurut saya ya ini sayang sekali acara yang tidak diorganisir dengan baik. Pesertanya tadi itu cuma 3 orang. Saya, anak saya yang saya ajak, kemudian satu orang lagi yang juga sebenarnya kayaknya nggak niat untuk datang pengajian, mau ini sholat tapi diajak untuk duduk di situ gitu. Ini kontras sekali dengan kegiatan-kegiatan serupa di Indonesia, terutama di lingkungan perserikatan. Kalau kita ngadakan sosialisasi hisab rukyat kan jelas ada peserta yang dikerahkan, ada peserta yang ingin tahu, ada peserta yang tertarik gitu. Nah, di sini eh, ada kesan kayak formalitas aja gitu bikin pengajian. Dan mungkin juga karena musimnya adalah musim orang jalan-jalan atau musim family time, sehingga acara-acara yang seperti itu yang terlalu ilmiah dan mungkin juga terlalu teknis, eh, tidak menarik bagi banyak orang, akhirnya tidak didatangi gitu. Ya itu yang saya sayangkan gitu. Nah, saya sebenarnya kesan saya untuk materi tadi, terus terang itu di luar ekspektasi saya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena tema dari pengajian seperti diumumkan adalah The Islamic Calendar and Moon Sighting. Kalender Islam dan Ru'yatul Hilal gitu. Jadi ada satu pertanyaan provokatif yang ditulis itu di pengumuman, do we need an Islamic calendar? Apakah kita memerlukan kalender Islam? Kemudian, what are the issues around moon sighting? Apa saja masalah dari Ru'yatul Hilal? Dua pertanyaan ini seolah-olah menunjukkan bahwa ada problem pada Ru'yatul Hilal sehingga solusinya adalah ke kalender Islam. Itu asumsi saya. Jadi saya datang dengan ekspektasi bahwa saya akan mendengarkan presentasi orang yang mendukung konsep atau mendukung em, al-hisabat al-falakiyah atau astronomical calculation. Ternyata itu tidak terpenuhi. Tidak saya dapatkan. Jadi yang disampaikan tadi adalah tetap berpegang pada konsep ru'yat. Saya sebenarnya tidak tahu secara persis background dari yang menyampaikan karena tidak terlalu banyak bicara aspek syar'inya. Bisa jadi bukan berlatar belakang agama karena tidak menyebut dalil Quran, hadis, apalagi usul fikih misalnya. Jadi cuman sekedar menyebutkan, oh itu tidak sesuai sunnah, kita ikut sunnah. Harfiah hadisnya juga tidak disebut gitu. Jadi tujuan acara tadi itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa untuk konteks kita masyarakat di Edinburgh itu sebaiknya kita melakukan rukyat sendiri. Jadi tujuan utama dari presentasi tadi sebenarnya untuk merefute atau membantah praktek yang umum di masyarakat UK dan lebih khusus lagi di Edinburgh, yaitu praktek yang berpegang pada rukyat di Saudi Arabia. Jadi mayoritas masjid di UK atau di Edinburgh secara khusus, mayoritas atau untuk tidak mengatakan mungkin semuanya itu menunggu ya Saudi Arabia. Nah, bagi mereka yang penting itu adalah persatuan. Jadi masjid-masjid sebenarnya malas mengambil berijtihad sendiri, tidak mau apa namanya melakukan ruyat sendiri. Pokoknya karena satu masjid utama namanya Central Mosque itu berada di kawasan masjid itu berpatokan pada ruyat, ya udah kita biar bareng deh. Eh, kita ambil ruyat juga dan ruyatnya ruyat Saudi gitu. Nah, menurut yang presentasi tadi tidak dipertimbangkan aspek syar'inya, aspek astronominya dari ruyat Saudi Arabia. Jadi dia menjelaskan keberatan-keberatan kenapa kita berpijak pada ruyat Saudi Arabia, terutama keberatan dari aspek saintifik. Ruya di Saudi Arabia itu ruyanya tidak bisa terverifikasi katanya, tidak pernah bisa ditunjukkan evidence-nya apa. Dalam banyak kasus sebenarnya itu mestinya tidak bisa diruyat, tapi sudah bisa diterima. Nah, jadi dia menunjukkan satu kecurigaan sebenarnya ruyat di Saudi Arabia itu dipandu oleh kriteria Ummul Qura. Kalau teman-teman punya background ilmu astronomi, ilmu falak mungkin tahu bahwa Ummul Qura itu syaratnya sama dengan kriterianya sama dengan kriteria wujudul hilal Muhammadiyah. Jadi sudah terjadi ijtima, kemudian matahari terbenam duluan, setelah matahari terbenam, bulan terbenam di kemudian. Jadi bulan terbenamnya terlambat setelah terbenamnya matahari. Nah, setelah itu terpenuhi, maka hari esoknya masuk bulan
baru. Dengan perbedaannya adalah marjanya adalah kota Makkah gitu. Jadi sebenarnya kriteria Ummul Qura itu sangat hisab banget. Dan praktek ru'yat di Saudi Arabia, menurut kecurigaan dia dan sebenarnya banyak pihak yang sudah bicara tentang ini, termasuk juga Nidul Qosum dalam satu videonya, itu praktek di Saudi Arabia itu dipandu, ditentukan oleh oleh konsep Ummul Qura. Dan menurut si presentator tadi itu tidak cocok dengan data-data saintifik. Eh, Hilal terlalu rendah, eh, tapi sudah diklaim dia bisa terlihat gitu. Nah, jadi dia keliling ke masjid-masjid di Edinburgh ini untuk mengkampanyekan, udah kita tinggalkan praktek berpijak pada ru'yat Saudi, kita cukup mengakui atau kita cukup mempraktekkan ru'yat kita sendiri. Dan itu sunnah, dia bilang. Itu sunnah karena walaupun katakanlah pada hari itu sudah di bawah ufuk atau tidak bisa terlihat, tetapi kita tetap keluar rumah, melihat horizon, melakukan ru'yat karena itu sunnah. Nah, itu sih yang sebenarnya keberatan saya dalam hati karena dia menjadikan wasilah atau means sebagai tujuan itu sendiri. Kalau kalau tidak jelas tidak ada hilalnya, kenapa tetap melihat gitu? Itu ya satu perbuatan yang sia-sia sebenarnya. Ketika Nabi bilang bahwa lakukanlah ru'yat hilal dengan satu asumsi bahwa hilalnya akan terlihat gitu, atau praktek itu akan eh, bisa menyaksikan hilal. Kalau jelas-jelas hilalnya tidak akan terlihat, sudah di bawah ufuk misalnya, nggak usah keluar, nggak usah pergi, itu satu perbuatan yang sia-sia gitu. Nah, kemudian dia cerita juga eh, hisab itu bisa diterima secara syar'i, dia mengakui, walaupun dia tidak jelaskan, ya mungkin ada sebagian ulama yang menerima hisab, maksudnya begitu. Bisa diterima secara astronomi, tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Masih banyak masyarakat yang keberatan menerima hisab. Oleh karena itu kita nggak bisa menerima hisab gitu. Nah, itu juga sebenarnya catatan saya. Kalau sesuatu yang kuat dasar syar'inya, kuat dasar astronominya, ya itu harus jadi pertimbangan utama. Soal masyarakat yang belum bisa menerima, ya biar aja proses waktu aja yang akan berbicara, waktu aja yang akan meyakinkan masyarakat untuk bisa menerima hisab gitu. Dia juga menjelaskan kelemahan ru'yat. Jadi dia sendiri mengakui bahwa ru'yat lokal itu ada problem. Satu, langit UK itu sering cloudy. Saya sendiri berada di Edinburgh ini sudah sampai bulan Mei. Langit cerah itu jarang sekali. Kemarin agak hangat, tapi tiba-tiba hari ini hujan, cloudy lagi gitu. Dan konon kata teman-teman yang sudah pernah melewati setahun di sini, cuacanya Edinburgh memang seperti ini gitu. Dan itu saya kontras dengan pengalaman saya di Arizona dulu yang ketika musim panas eh, langitnya selalu biru. Tempat yang paling bagus untuk ru'yatul hilal tuh ya termasuk di Arizona karena kawasan gurun, panas sehingga potensi untuk terlihat hilal itu sangat tinggi. Nah, di sini praktek ru'yatul hilal tuh sebenarnya very unlikely, sangat sulit dilakukan karena selalu cloudy. Cuman dia bilang, ya oke lah kalau nggak bisa terlihat di Edinburgh, mungkin ada di Bristol, di London gitu. Yang penting kita keluar bareng-bareng menjalankan sunnah Nabi. Kemudian dia juga mengakui tidak ada kepastian, nunggu ya apa boleh buat katanya. Untuk menjalankan sunnah Nabi kita harus apa dalam hidup kita harus berdamai dengan ini. Artinya kita siapkan waktu 2 hari libur. Jadi puasa itu either hari ini atau besok. Maka kita siapkan aja kemungkinan jatuhnya puasa di 2 hari itu. Begitu juga dengan Idul Fitri. Siapkan waktu libur 2 hari, siapkan waktu libur Idul Adha juga untuk 2 hari gitu. Nah, kemudian di sesi tanya jawab saya sempat nanya, pertama pertanyaan saya, apa kriteria minimal yang beliau dan yang lain pakai untuk ketinggian hilal ketika ru'yat? Jawabannya tidak ada. Pokoknya berapapun ketinggian hilal yang penting sudah jelas bisa dilihat di atas ufuk yang jelas. Kemudian ada orang pergi melihat dan mengklaim bisa memfotonya dan menunjukkan buktinya, maka kesaksiannya bisa diterima.
Itu jawabannya tadi. Kemudian ada pertanyaan juga, saya juga bertanya seberapa banyak yang pakai hisab di UK. Nah, dia bilang jawabannya sangat sedikit sebenarnya. Sebenarnya sangat sedikit. Jadi memang trennya di UK ini orang masih sangat rukyat minded. Dan terus terang itu agak kontras dengan Amerika Serikat karena di Amerika itu sudah 60% sebenarnya masjid-masjid menggunakan hisab gitu. Saya tahu bahwa ada organisasi internasional namanya ECFR dan FCNA. ECFR itu singkatan dari European Council for Fatwa and Research dan FCNA itu singkatan dari eh, Fiqh Council of North America. Dua lembaga fikih ini, yang satu di Amerika Utara, di Amerika, yang kedua di Eropa, itu mengambil paham hisab dan paham hisab yang diberlakukan secara global. Itu sama persis dengan yang diyakini Muhammadiyah hari ini. Nah, jadi di Amerika 60% masjid mengikuti konsep hisab global atau kalender hijriah global. Tapi di sini di UK itu masih sangat minim, yang memakainya, yang menggunakannya. Nah, em, jadi ya itulah realita masyarakat Muslim di UK. Memang saya melihat bahwa kecenderungan masyarakat UK untuk bertahan dari intrusi modernitas gitu cukup kuat. Bagi mereka ya menerima hisab itu sama dengan ya apa ya tidak lagi berpijak pada syariah dalam pemahaman tradisional gitu. Kadang-kadang ada yang sampai ya melihatnya lebih jauh, bahasa kelompok tertentu itu bid'ah, eh, ada yang juga tidak sesuai dengan sunnah, ada yang jelas menganggapnya itu ya kita merusak agama gitu. Kekhawatiran seperti itu ya sebenarnya bisa saya pahami berdasar karena ya masyarakat Muslim di sini kan ngelihat agama-agama lainnya termasuk Judeo-Kristen itu mengalami proses sekularisasi karena terlalu banyak mengambil hal-hal yang baru yang datang dari kemodernan. Tapi sebenarnya tugas kita sebagai Muslim, sebagai akademisi atau sebagai apa ya orang yang belajar ilmu agama itu sebenarnya membuat keseimbangan antara turos di satu sisi dan tajdid di sisi yang lain, antara tradisi masa lalu, syariat dalam pemahaman konvensional dengan hal-hal baru yang mungkin terus berkembang. Nggak mungkin kita menolak semua hal yang baru, itu nggak mungkin, karena ya agama Islam itu kan solehun likulli zaman wa makan. Agama Islam itu agama yang realistis. Jadi mesti harus ada negosiasi yang tepat. Bagaimana memahami tradisi masa lalu, tidak semuanya kita tolak, sebagaimana tidak semua kita ambil. Begitu pula bagaimana kita berinteraksi dengan kemodernan, hal-hal baru, tidak semuanya kita terima, tapi juga tidak semua kita tolak. Jadi harus memahami mana yang tetap, mana yang berubah, mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirat gitu. Jadi saya bisa memahami kalau ada orang punya ketakutan seperti itu, lebih-lebih di lingkungan UK. Tapi menurut saya dengan pemahaman yang tepat, dibantu dengan usul fikih, dibantu dengan bagaimana kita memahami turas Islam secara jernih, saya bisa kita melakukan perubahan step by step secara smooth sesuai dengan prinsip syariah. Lagi pula hisab itu sendiri bukan hal yang baru kan dalam tradisi intelektual Islam. Di zaman modern tokoh-tokoh seperti Rasyid Ridho, Syekh Ahmad Syakir yang ahli hadis, kemudian zaman modern Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ahmad Zarko, Mustafa Zarko, maksud saya itu menerima hisab. Termasuk tadi saya sudah menyebutkan FCNA dan ECFR yang kalau secara apa namanya negara gitu ya, institusi negara yang sudah menerima hisab dan terutama kriteria global itu adalah Turki. Nah, yang terbaru adalah posisi Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah menerima hisab, kemudian memberlakukannya secara global dengan kriteria kalender hijriah global. Terakhir saya mau cerita, walaupun acaranya sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi dan tidak saya lihat ada effort yang serius gitu ya untuk memanage secara umum saya tetap mendapat insight, pengetahuan, paling nggak dapat pengalaman baru.
Tapi juga yang paling penting ini, saya mau cerita, saya dapat hadiah Quran. Ini saya bawain. Saya, saya dapat hadiah Quran ini dari Takmir Masjid. Judulnya English Translation the Quran with Surah Introduction and Appendices dari donatethequran.com. Saya dapat dua. Ini yang ukuran kecil, ada ukuran yang lebih besar lagi. Satu untuk kami sekeluarga, yang satu lagi kata Takmir Masjid itu silahkan berikan ke teman yang mungkin non Muslim dan tertarik untuk belajar Islam. Nah, menariknya Quran ini ada banyak lampiran-lampiran di belakangnya ini. Misalnya biografi singkat tentang Nabi Muhammad, pengantar tentang ulumul Quran, kemudian bagaimana perawatan Al-Quran, kemudian tantangan kebahasaan dalam Al-Quran, mujizat-mujizat ilmiah, tentang penciptaan alam semesta, tentang Big Bang Theory, tentang alam semesta yang berkembang, tentang sungai dan lautan, kemudian tentang gunung-gunung gitu. Termasuk juga tentang perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana kedua apa kitab ini memberikan prediksi tentang kedatangan Nabi Muhammad, perempuan dan Islam, termasuk juga How do I become a Muslim? Bagaimana untuk menjadi Muslim? Saya berniat buku Quran ini terjemahan yang agak besar mau saya hibahkan ke landlord saya, Gordon Smith namanya, orang sini asli Scotland yang non-Muslim, untuk saya dihadiahkan ke dia. Mudah-mudahan dia baca dan memberikan informasi dan ya mudah-mudahan mendatangkan kebaikan lah untuk dia. Sementara yang kecil ini untuk bacaan kami di rumah keluarga. Oke, itu cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu aja. Makasih sudah menonton. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.